Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Raihana Tazkia dengan NIM 22070027 dari Prodi PG PAUD akan menerangkan tentang ruang lingkup pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Ruang lingkup dan pokok-pokok pengembangan nilai keagamaan anak usia dini. Pengembangan nilai-nilai agama untuk anak usia dini berkisar pada kegiatan kehidupan sehari-hari. Secara khusus, penanaman nilai-nilai keagamaan bagi anak adalah meletakkan dasar-dasar keimanan, kepribadian atau budi pekerti yang terpuji, dan kebiasaan ibadah sesuai dengan kemampuan anak. 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan nilai-nilai agama bagi anak, yaitu aspek usia, aspek fisik, dan aspek psikis. Juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan nilai-nilai keagamaan pada diri anak, yaitu faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Selanjutnya, strategi pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Ada 3 poin. Yang pertama, kegiatan rutinitas, kedua, kegiatan terintegrasi, dan yang ketiga, kegiatan khusus. Poin pertama adalah kegiatan rutinitas. Kegiatan rutinitas adalah kegiatan pengembangan materi nilai-nilai agama yang dilakukan sehari-hari tetapi terencana dengan baik atau pembiasaan rutinitas, seperti mengucapkan salam atau berdoa sebelum dan sesudah makan. Lalu selanjutnya poin kedua yaitu kegiatan terintegrasi. Kegiatan terintegrasi adalah kegiatan pengembangan materi nilai-nilai agama yang dilakukan dengan menyisipkan nilai-nilai agama ke dalam beberapa aspek perkembangan, baik aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik, motorik kasar, dan motorik halus, serta seni. Poin ketiga adalah kegiatan khusus. Kegiatan khusus adalah kegiatan yang tidak harus dikaitkan dan dimasukkan dalam aspek perkembangan lainnya, sehingga perlu adanya waktu dan penyelesaian yang khusus. Disebut kegiatan khusus karena dilakukan pada waktu tertentu saja. Selanjutnya ada metode dan pendekatan dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Yang pertama adalah metode bercerita. Nah, dalam metode bercerita ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan tujuan dan tema untuk kegiatan bercerita. Dalam hal ini, tema dan tujuan telah tertuang di RPPH. Kemudian menetapkan rancangan cerita. Setelah tujuan dan tema sudah terpilih, selanjutnya pendidik menetapkan rancangan untuk bercerita. Dalam bercerita, guru menggunakan boneka tangan dengan berbagai cerita seperti menceritakan ada makanan minum atau seperti kisah-kisah Nabi, keutamaan sholat, dan lain-lain. Kemudian menentukan bahan dan alat untuk bercerita. Seperti yang telah dijelaskan, pendidik atau guru bercerita menggunakan boneka tangan atau gambar-gambar yang terkait dengan tema. Kemudian menetapkan rancangan langkah kegiatan bercerita. Dalam hal ini, guru menjelaskan kepada anak tentang tema yang akan diceritakan. Kemudian, guru merapikan anak-anak supaya dapat mendengar cerita tersebut dan antusias dengan ceritanya. Kemudian, yang kedua adalah metode karya wisata. Metode karya wisata yang pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan karya wisata. Nah, pada tahap ini yang dilakukan oleh guru yaitu mengajak peserta didik untuk berkunjung ke suatu tempat yang dapat memberikan pengalaman baru bagi anak dan terkait dengan penanaman nilai moral dan agama bagi anak. Serta anak dapat berantusias di tempat tersebut.
Kemudian pelaksanaan karya wisata. Pelaksanaan karya wisata seperti halnya sebelum berangkat, guru membagi anak menjadi kelompok kecil, lalu guru mengajak anak untuk berdoa keluar rumah, dan berdoa naik kendaraan. Kemudian tindak lanjut karya wisata. Nah, sebelum menutup kegiatan, guru menanyakan beberapa pertanyaan kepada anak tentang terkait nilai-nilai moral dan agama. Kemudian, guru juga menanyakan perasaan siswa selama mengikuti kegiatan tersebut. Metode ketiga yaitu metode demonstrasi. Nah, langkah-langkahnya yaitu pembukaan demonstrasi. Pembukaan demonstrasi yaitu guru memberikan penanaman nilai-nilai moral dan agama pada anak dengan menggunakan metode demonstrasi melalui suatu kegiatan pembelajaran seperti praktek sholat atau menerangkan adab makan dan minum kepada anak. Seperti itu. Lalu selanjutnya langkah pelaksanaan demonstrasi. Nah, sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai, guru menanyakan kepada peserta didik tentang sholat subuh, ada berapa rakaat, atau terkait hal tersebut. Atau misalkan langkah-langkah dalam sebelum makan, harus mencuci tangan, berdoa, dan lain-lain. Kemudian, langkah mengakhiri demonstrasi. Nah, setelah kegiatan praktik sholat tadi, atau misalkan penerangan adab makan dan minum, lalu pendidik menanyakan kepada peserta didik apa saja pengetahuan yang didapat setelah kegiatan tersebut. Metode kelima yaitu metode pembiasaan. Pertama, pembiasaan kegiatan. Contohnya seperti ketika murid atau anak diantarkan ke sekolah oleh orang tuanya, tidak lupa murid mencium tangan guru yang menyambut di depan gerbang. Kemudian berpamitan dengan orang tuanya dengan mencium tangan dan mengucapkan salam. Lalu sebelum memulai kelas, guru melakukan rutinitas seperti berdoa, atau sebelum melakukan istirahat makan, anak-anak berdoa bersama-sama. Kemudian dengan demikian anak terbiasa melakukan kegiatan positif. Metode keenam yaitu metode bercakap-cakap. Poin pertama yaitu kegiatan pra-pengembangan. Nah, dalam hal ini guru bisa melakukan tepuk semangat atau bernyanyi sebelum melakukan kegiatan agar anak bersemangat dalam menjalani kelas. Kemudian kegiatan pengembangan. Kegiatan pengembangan ini bisa dilakukan dengan bernyanyi atau kreativitas, seperti menyanyikan lagu adab makan dan minum, atau melakukan kreativitas tentang bahan pokok makanan, atau hal lain sebagainya. Kemudian kegiatan penutupan. Dalam kegiatan penutupan ini, guru menanyakan kembali tentang hal yang telah dipelajari oleh anak di kegiatan sebelumnya. Seperti guru menanyakan kembali tentang adab makan dan minum, kemudian menyanyikan kembali lagu adab makan dan minum, lalu guru menanyakan bagaimana perasaan anak belajar atau melakukan kegiatan pengembangan tersebut. Kemudian masalah yang saya ambil adalah membiasakan anak makan dengan baik dan benar. Contoh permasalahan yang diambil adalah adab makan dan minum. Dalam hal ini masih banyak anak yang belum terbiasa berdoa sebelum dan sesudah makan, atau cara makan yang baik dan benar. Nah, apa saja sih tata cara makan yang baik dan benar itu? Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua berdoa sebelum makan, dan yang ketiga menggunakan tangan kanan, kemudian yang keempat duduk saat makan. Seperti contoh video yang akan saya tunjukkan. Jangan asal makan perut buncit langsung kenyang, raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkan
keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di depan ibu-ibu, bapak-bapak minum air, betul lah, minum air. Saya ingatkan, kalau minum, tolong dijaga bagi tangan kanan. Sedih sekali ketika lihat ada orang Muslim sudah dewasa, bahkan sudah usia, tapi masih pakai tangan kiri untuk minum. Kalau kita lihat anak-anak kita tegur, nah mana tangan yang bagus? Kayaknya juga harus yang tua juga kita tegur. Mana tangan yang bagus, Pak? Mana tangan yang bagus, Bu? Jangan menjadi kebiasaan. Saya sedih, seperti tertusuk hati saya. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, itu menjadi akhlak Nabi Muhammad SAW. Idza akalta fakul biyaminik, wa idza syaribta fashrab biyaminik, fa inna asyaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Kalau makan pakai tangan kanan, kalau minum pun pakai tangan kanan karena syaitan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Kira-kira mau jadi syaitan? Tolong hal kecil ini yang barangkali tidak dianggap atau tidak diperhatikan atau diremehkan, tapi kalau kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad, mengamalkannya dengan tujuan meniru Nabi Muhammad, pasti akan menjadi berkah. Adab makan dan minum. Main pasir sama teman-teman. Hehehe. Suara apa tuh? Perutku lapar. Wah, pasti ini aroma masakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udang gorengnya. Adek, kakak, ayo kita makan. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Udang gorengnya pasti enak nih, Bu. Kakak kok tahu ibu masak udang goreng? Cuma nebak aja kok. Enak. Ih, kakak. Ditelan dulu, Kak. Baru bicara. Itu tuh, kena muka adekmu jadinya. Maaf ya, Dek. Adek, kalau makan jangan lupa pakai tangan kanan ya. Iya, Bu. Oh iya, Kak. Kamu tahu nggak, kemarin malam temenmu Cecil masuk rumah sakit loh. Hah? Emangnya Cecil sakit apa, Bu? Kata ibunya tadi sih, karena sakit perut loh, Kak. Gara-garanya lupa cuci tangan. Soalnya, sorenya dia habis main. Makanya, kakak, adik, kalau mau makan itu, seharusnya kita cuci tangan dulu. Sudah selesai kan makannya? Yuk kita doa.
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Aduh, Ibu, perut Adi kok sakit ya? Kok bisa sih, Kak? Kamu tadi waktu makan sudah cuci tangan apa belum? Sudah, Bu. Tapi tadi sebelum cuci tangan, kakak sudah ambil udangnya satu. Ya Allah, Kakak. Kan udah Ibu kasih tahu tadi buat cuci tangan dulu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan ruang lingkup pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.